Anak-anak sekalian, setelah masuk ke alam barzakh, ya, penantian yang begitu lama, dan tergantung amalannya ketika hidup di dunia, apakah mendapatkan nikmat kubur dan atau siksa kubur, naudzubillah min dzalik. Maka ketika Allah perintahkan malaikat Israfil, ini sangkakala yang pertama kali hancur, sudah binasa semua alam semesta. Ini yang kemudian kita kenal yaumul qiyamah, ya, hari kiamat. Dan Allah gambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu di beberapa surat. Kita perhatikan, kita lihat misalnya surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Insyaallah la quwata illa billah. Demikian juga anak-anakku sekalian, Allah ingatkan kepada kita semua bagaimana dahsyatnya hari kiamat, hari akhir, dalam surat Al-Qari'ah. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ya, anak-anak sekalian, Masya Allah la quwata illa billah, dahsyat ya, dahsyat banget yang namanya yaumul qiyamah, hari kiamat itu, hari kehancuran. Tidak ada yang selamat, ya. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, orang-orang berlarian, tidak ada yang selamat, karena Allah kemudian tentukan waktu itu, dan tidak ada yang selamat, binasa semuanya. Anak-anakku, tentunya yang namanya yaumul qiyamah lebih dahsyat lagi, ya. Peristiwanya dibandingkan gambaran tadi. Mohon maaf, itu hanya ilustrasi. Tapi tentunya bagi orang muslim sejati, dia akan bergetar hatinya tatkala mendengar ayat-ayat Quran mengingatkan kita akan suatu hari yang dahsyat. Ya, oleh karenanya tetap semangat, ya. Siapkan bekal buat kehidupan setelah kematian. Nah, setelah yaumul qiyamah, fase berikutnya, tahapan berikutnya adalah yaumul ba'ats. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya, maka kemudian bangkit, ya, manusia, semua manusia dari kuburnya bangkit lagi, dibentuk lagi oleh Allah dari tulang ekor manusia itu.
Masya Allah, la quwwata illa billah. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah manusia itu dia itu tidak mengetahui ketika dibangkitkan apa-apa yang di dalam kubur? Jadi kita nanti dibangkitkan lagi dari kuburan kita. Semua manusia dibangkitkan lagi dan dikumpulkan di padang yang amat luas, padang mahsyar. Di padang mahsyar, pada saat yaumul mahsyar nanti dikumpulkan manusia dalam keadaan telanjang. Istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah manusia itu saling pandang memandang? Apa tidak mau?" Dan Rasulullah SAW, perkara pada hari itu lebih besar daripada urusan malu, saling memandang orang-orang. Karena orang-orang manusia pada saat itu dalam keadaan ketakutan, panik. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Pada saat itu ada orang yang berjalan dengan wajahnya, ada yang tenggelam dalam lautan keringat, ya, karena matahari amat dekat jaraknya. Ada yang kemudian diinjak-injak orang-orang itu oleh binatang-binatang ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya ketika waktu hidup di dunia. Dan pada saat itu orang-orang berlari, mereka meminta tolong, meminta syafaat kepada para rasul. Namun rasul-rasul tidak ada yang bisa membantunya kecuali dengan izin Allah. Allah berikan izin Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Ya. Setelah syafaat di yaumul mahsyar, kemudian ketika syafaat dari Rasulullah SAW, maka dimulailah penghisaban, penghitungan amal perbuatan. Maka setiap orang satu persatu akan mendapatkan kitab catatan perbuatan yang lengkap. Tidak ada sekecil apapun perbuatan, itu sudah tercatat. Dan beruntung orang-orang yang mendapatkan kitab amal perbuatannya itu dari sebelah kanan, bukan dari belakang. Kemudian ditimbang perbuatan orang-orang itu, mana yang lebih banyak amal baik atau buruk, ya, kebajikan atau dosanya di yaumul mizan. Dan pada saat itu banyak orang-orang yang kehausan, dan beruntung orang yang beriman dan beramal soleh mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa tuh? Mereka bisa diberi kesempatan untuk minum di air haud atau telaga bersama Rasulullah SAW. Ada sirat, ya, jembatan yang kemudian kita akan alami semuanya. Jembatan yang membentang, di bawahnya api neraka yang panas membakar, dan setiap kita akan melewatinya satu persatu. Pada saat itu para rasul pun berdoa pada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah." Ada orang yang bisa berlari dengan cepat, ya, berjalan. Ada yang merangkak kesulitan lewatin jembatan itu, bahkan tergelincir masuk ke dalam neraka. Dan di kanan kiri jembatan itu ada kait-kait yang digantungkan, yang diperintahkan untuk mengait siapa saja yang diperintahkan kepadanya. Tergelincir, jatuh dan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, semua naudzubillah minalik. Ini tempat buruk-buruknya tempat anak-anak sekalian yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang kafir yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Panas apinya 70 kali lipat lebih panas dari api di dunia. Makanan penghuninya yaitu pohon zakum dan pohon yang berduri. Air minumnya air yang amat panas dan nanas. Naudzubillah. Penjaga malaikatnya itu, penjaga neraka itu malaikat yang kasar dan kasar. Naudzubillah. Kerugian besar bagi orang yang mengikuti hawa nafsu, dan mereka harus merasakan pembalasan yang dahsyat yang amat lama dalam neraka. Atau kemudian ini yang kemudian kita harapkan, berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan agar kita dikumpulkan kelak, kita semua, bapak kalian, keluarga kita dikumpulkan semuanya, dimasukkan ke dalam jannatul ma'in, tempat segala kenikmatan
Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak ada rasa sakit, tidak ada yang namanya meninggal, tidak ada yang namanya miskin di jannah, di surga. Ada rezeki buah-buahan yang tinggal dimakan, sungai susu, madu, khamar di dalamnya. Masya Allah. Istana-istana yang bertabur berlian, ya. Lahum fiha azwajun mutahharah, bagi penghuni surga itu ada istri-istri yang suci bidadari. Lahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Karena nggak ada kehidupan lain setelah masuk jannah, surga kekal. Dan kenikmatan yang luar biasa dahsyat, nggak ada tandingannya. Yang paling besar memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, inilah hikmah dari pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan setelah kita belajar materi iman pada hari akhir, maka kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Juga kemudian kita termotivasi untuk lebih semangat beramal soleh dan berakhlak yang baik. Karena itu dampaknya ketika belajar dengan hati, kemudian kita amalkan, kita yakin pada Allah dan hari akhir, tentunya akan berdampak pada sikap dan perbuatan kita dalam ucapan kita juga. Kemudian membenci perbuatan maksiat, ya, dengan rasa takut akan siksa pada hari itu, senantiasa minta ampun kepada Allah. Dan anak-anakku, ketika beriman pada hari akhir, ini adalah hiburan bagi seorang muslim, bagi kita juga. Tatkala ada yang tidak didapatkan di dunia ini, tatkala mendapatkan ujian yang dahsyat, maka kita mengharap kenikmatan taala dari Allah di akhirat kelak. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku, hidup kita tidak akan selamanya di dunia ini. Kita sebentar di kehidupan yang fana ini. Oleh karenanya, kita harus pahami perjalanan hidup kita, karena ada alam kubur nanti yang akan kita maksud, ada alam akhirat yang akan kita alami, dan dua pilihannya, jannah atau nar. Oleh karenanya, Rasulullah SAW ingatkan kepada kita semua bahwa kita hidup di dunia seperti pengembara. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kalian di dunia itu seakan-akan seperti orang asing atau pengembara. Kita di dunia cuma istirahat doang, melepas lelah, mengumpulkan bekal, karena kita setelah istirahat ini akan bangkit lagi dan terus bergerak. Kita akan menempuh perjalanan kita yang masih amat jauh. Orang yang cerdas tentunya, al-qayyis man dana hawa nafsah. Orang cerdas tentunya akan mengendalikan hawa nafsu, wa amila ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan tentunya ketika beriman pada hari akhir, maka akan berdampak pada akhlaknya. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, faliyaqul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaklah dia muliakan tetangganya, muliakan tetangganya. Masya Allah, ajaran yang indah. Anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan sebagai penguatan materi iman pada hari akhir. Untuk evaluasinya nanti ada soal yang akan Bapak share, insya Allah.
Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, berikan juga kekuatan agar kita senantiasa istiqomah di jalannya yang lurus, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia selamat di dunia akhirat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu ya Allah dari azab kubur, dari azab neraka jahanam, dari fitnah ujian kehidupan dan kematian, dan fitnah al-masih dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ya Allah kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis ya penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.